Pertama adalah zakat fitrah dulu. Zakat fitrah itu kapan dikeluarkan? Di dalam bulan Ramadan. Gak bisa di luar Ramadan, gak bisa. Di dalam bulan Ramadan. Zakat fitrah membersihkan diri apa harta? Zakat fitrah membersihkan diri. Kalau zakat mal membersihkan harta. Namanya juga mal, harta, uang. Kalau fitrah itu diri. Nah, zakat fitrah dikeluarkan di bulan Ramadan. Boleh di awal Ramadan, salah satu pendapat. Lebih bagus lagi di akhir Ramadan. Di awal, di tengah, di akhir boleh. Cuman lebih banyak mengatakan di akhir Ramadan, agar ketika Idul Fitri dia tidak kelaparan. Yang pertama adalah di awal Ramadan boleh, di tengah, di akhir. Kemudian mengeluarkan zakat fitrah kepada siapa? Ada 8 asnaf orang yang sudah dicatat di dalam Al-Quran. Begitu juga zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan setiap orang yang bernyawa, baik yang kecil atau yang tua, baik bayi atau yang tua, kecuali tidak mampu. Tapi zakat fitrah batal kalau tidak bertemu 2 hari. Dia lahir dia lahir Ramadan. Misalnya ada perempuan melahirkan anaknya Ramadan. Dia tidak menemukan takdiran atau tidak bertemu dengan malam takdiran, maka tidak wajib zakat. Ada pendapat seperti itu. Kita hidup di bulan Ramadan. Biasanya kita akhir Ramadan bayar zakat. Ternyata 28-29 Ramadan kita meninggal. Maka itu tidak wajib zakat fitrah lagi. Ada 2 ketentuan tadi, bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan malam takdiran. Tapi pendapat yang lain lebih unggul, di awal Ramadan boleh, di tengah Ramadan boleh, di akhir Ramadan boleh. Bagi yang mampu. Artinya 1 hari itu biasanya makan berapa, ternyata lebih berasnya kebutuhannya, makanya itu wajib dikeluarkan. Dan zakat fitrah jangan sampai ngasih beras yang di bawah apa yang kita makan. Kalau kita makan 10.000 per harinya, 1 liter 10.000, maka zakat fitrah 10.000, jangan 8.000. Jadi dibedakan ya, zakat fitrah kita berapa, maka setiap hari kita makan beras atau makan nasi berapa yang belinya, maka zakat fitrah harus sama atau bahkan lebih bagus lagi supaya mendapatkannya senang. Begitu. Zakat fitrah jangan sampai luput setiap tahun sekali. Nah, zakat fitrah ini diutamakan fakir dan miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil. 8 asnaf, terutama fakir dan miskin. Apalagi fakir dan miskin itu saudara kita, itu harus diutamakan. Apalagi fakir dan miskin itu saudara kita, harus diutamakan itu. Jangan fakir miskin orang lain dulu. Boleh orang lain, tapi yang lebih utama fakir miskin adalah saudara kita. Tapi jangan sampai kita punya uang banyak dan melihat saudara, dibiarin aja. Nah, kita harus bantu saudara darah kita maksudnya. Kita enak-enakan hidup, saudara kita tidak enak hidupnya. Atau tetangga yang lebih dekat yang kurang mampu, miskin sama fakir. Kalau fakir dan miskin sedikit perbedaannya. Ini menurut para ulama aja. Kalau fakir itu dia butuh 10 tapi punya 2. Kalau kata kitanya bilangannya, dia butuh 10 nih fakir nih, tapi nggak punya 2 pun itu kadang lagi dapatnya. Artinya makan pun susah kalau fakir. Kalau miskin dia butuh 10 tapi kadang 7, kadang 8, masih ada kalau fakir.
Kalau miskin maaf, kalau miskin masih ada. Kalau fakir itu kadang harus 10 tapi yang ada 2 atau bahkan jarang. Seperti itu ya. Mudah-mudahan tiap tahun kita mengeluarkan zakat fitrah, jangan sampai kita mau menerima zakat fitrah. Terus banyak yang berpendapat wa fisabilillah, yang di jalan Allah ini siapa sebenarnya? Guru, ustaz, kiai apa siapa? Kalau menurut pendapat yang lebih unggul, kalau kita lihat ceramahnya ulama Salafus Saleh, Buya Yahya terutama, maka fisabilillah ini adalah orang yang jihad di zaman Nabi yang tidak dibiayai oleh negara. Jadi jihad di zaman Nabi emang mau dia sendiri, nggak ada biayanya, perang dia. Itu yang konteks zakat ini yang tepat seperti itu. Tapi cuma melihat keadaan guru-guru kita kadang ya semuanya. Ada yang pas-pasan hidupnya, ya wajar dapat zakat. Ada yang kelihatannya kurang, ya wajar. Tapi kalau ustaz ulamanya kaya, banyak duitnya, ya jangan, nggak berhak. Jadi kita mengasih kepada yang berhak, jangan sampai tidak berhak. Bahaya jadi. Makanya yang ngurus amil, wal amilina 'alaiha, yang ngurus amil yang benar, yang tepat. Begitu juga dia dapat zakat. Yang kedua adalah zakat mal. Ini zakat yang banyak ilmunya ya. Banyak zakat perdagangan, pertanian, hewan. Nah kalau zakat mal kita menghitungnya 2, nisab sama haul. Nisab sama haul. Kalau nisab sampai kepada jumlah hartanya, kalau haul 1 tahun penuh. Yang lebih enaknya kita dagang atau kita jualan itu dihitung di bulan Hijriah. Begitu juga ilmunya balik, jangan dihitung di bulan Masehi. Jadi agama Islam itu menghitung umur balik atau menghitung tadi zakat juga dengan perhitungan Hijriah, bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Nah kalau lebih enak lagi kita dagang misalkan di bulan Ramadan, awal Ramadan kita mulai dagang atau setelahnya bulan Syawal. Nah dihitung lagi sampai setahun Syawal, baru tuh kalau emang nisabnya udah mencukupi, maka 2,5% dia wajib dikeluarkan. Menghitungnya seperti emas 85 gram kurang lebih, ulama berpendapat. Kalau dikalkulasikan duit, kalau sekarang emas 1 gram berapa ada? 100 kali ya? Apa 500 masih? 1 juta, maaf, 1.100.000. 500 atau 1 juta, udah umum 10 juta deh. Berarti kali 85 gram berarti 85 juta. 85 juta. Tapi kalau kita ngitung gitu repot. Mending ada 100 juta aja kita punya, amin. Ya punya 1 juta, amin ya programnya. Dalam hitungan setahun. Kalau udah ada 100 juta dikeluarkan 22,5%, jadi berapa zakatnya? 2 juta setengah. Kalau 1 miliar 25 juta. Kalau 10 juta kalau 250.000. Kecil, tapi kalau hati gak bener, hati gak ikhlas, hati kotor, itu gede itu duit. Gede. Saya udah ngumpulin, saya udah dagang, dikeluarkan lagi. Ya Allah Akbar. Tapi kalau hatinya benar Islam, senang jamaah, udah dihitung dagangannya, cukup nisab sama haul dikeluarkan. Karena memang itu hak orangnya, hak orang lain bukan hak kita. Wa fi amwalikum hakun lisail. Di dalam hartamu adalah ada hak orang lain. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Cuma bagi yang nisab sama yang haul. Jangan sampai kita enak dagang terus, enak usaha terus lupa zakat.
Makanya penting belajar agama tuh, walaupun ilmu ini gampang, intinya mah kalau kita nggak bisa pun nanya ke ustaz. Yang penting kita ingat gagangnya sampai setahun. Begitu. Bisa-bisa kita insya Allah bisa ya.